Hai, kamu lagi mendengarkan podcast Tanpa Solusi. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Untuk kamu yang semua punya sosial media, pasti kamu nonton ini atau kamu mendengar ini. Welcome di dunia yang tidak ada privasi. Setuju gak sih kalau sekarang privasi itu mahal? Makanya Siska Cole dan Just No Limit itu 3 bulan men 3 bulan disimpan tanggal pernikahannya, foto pernikahannya, story pernikahannya, tidak pernah ada yang tahu, tidak pernah ada yang muncul. Dan pernikahannya di gereja itu cantik, banyak sekali bunga-bunganya, gaunnya juga elegan, gak ada yang gimana terbuka atau bagaimana. Saya suka sekali dia, Siska Cole, dan kayak dulu, kok malah cerita itu sih, ya singkat aja ya. Dulu sebenarnya saya nggak terlalu tertarik, tapi pas cari-cari tahu ternyata cara mereka ngobrol terus lucu, terus kayak cara mereka menghandle hubungan mereka tidak seperti dengan pasangan-pasangan lainnya yang terlalu terbuka. Aku suka. Terus untuk kamu yang punya Facebook di tahun 2009, kita sama. Dulu waktu pertama punya Facebook, kita menambahkan pertemanan itu dengan cara email. Tambahkan pakai emailnya, jadi cari emailnya, terus bisa muncul namanya, bisa juga nama, tapi lebih umum tuh pakai dulu tuh lebih umum pakai email. Terus juga nomor HP belum banyak ya, kayak pakai nomor, dulu tuh pakai email tau. Terus di identitasnya tuh kayak biodata tuh ada kayak gambar-gambar love atau gambar-gambar orang, ingat gak sih? Tapi sedih karena sekarang Facebook saya sudah tidak bisa dibuka lagi karena lupa password, lupa harus memasukkan kode autentifikasi 2 faktor. Tapi sekarang kamu pasti punya Instagram atau setidaknya punya YouTube atau setidaknya dalam situ ada Google. Ya kan, perusahaan-perusahaan besar ini memang menguasai kita dan otak kita. Ngeri gak tuh? Satu perusahaan yang dari Cina ada TikTok, buat kamu pengguna TikTok. Terus bahkan di semua itu ada juga ya, Snack Video, Shopee. Tapi di semua lini masa ini kita bisa jualan. Nah, siapa yang produknya? Kamu atau produk yang kamu jual? Bayangkan, semua sosial media ini gratis loh, nggak ada yang berbayar. Kalau misalnya berbayar, pernah nggak kepikiran kalau sosial media ini berbayar, kamu masih mau pakai atau tidak? Aku yakin pasti tidak ya. Dan semua video-video yang kreatif itu sepertinya tidak akan muncul karena ya itu berbarengan. Kalau sesuatu yang dimana kita berbayar, biasanya ide kreativitas kita tuh tidak selancar seperti sekarang ya. Tapi ketika manakala itu gratis dan kita bisa membuat, tidak ada kayak tuntutan apa segala macam, kita bisa membuat itu sebebasnya, sekeinginan kita. Enak kan? Cuman sayangnya adalah di satu sisi
ini menimbulkan rasa kesenangan dan rasa candu, dimana kita ingin terus-menerus pakai, dan itu kan tidak ada hentinya ya, kayak loading terus di situ, di bawah-bawah ada pokoknya ada terus, dan semua itu kayak berita yang masuk di dalam otak kamu. Dan saya merasa capek. Apakah kamu merasa capek juga ketika terlalu banyak informasi yang muncul? Sama seperti kalau masuk di grocery store dan terlalu banyak pilihan, saya kadang bingung mau pilih yang mana. Sama kayak melihat sosmed, terlalu banyak berita. Cuman ini sih, di satu sisi yang menurutku perlu diperhatikan itu karena anak-anak yang masih 10 tahun, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sayang kan, karena mereka masih susah untuk mengatur pola hidupnya sendiri, alur sirkadia kehidupannya dia itu pagi kalau disia-siakan dengan hanya nonton game atau apa, main game atau cuma untuk main sosial media, kan kasihan gitu. Artinya dalam life skills kehidupannya dia tidak menguasai hal-hal yang kayak menguasai untuk hidup mandiri, untuk bisa punya pemikiran sendiri, berpikir kritis, mempunyai konsep tentang kehidupan. Waduh, berat. Karena adanya itu tadi, FaceTime sama screen time di sosial media. Agak susah juga ya, karena kalau misalnya kita punya anak ya, kita punya anak, misalnya ada anak kecil, terus temannya punya HP, otomatis dia tuh ingin HP. Cuman kecuali kayak dalam lingkup satu pergaulan itu ada semacam kayak persetujuan antar orang tua ya, yang mengatakan kalau kita akan membatasi penggunaan HP, biar yang satu juga. Terus dibikinkan itu sih kayak playground. Lucu nggak? Ya kan? Media itu sebenarnya baik, cuman tergantung dari kitanya saja ya. Dan gimana menurut kamu? Apakah kamu juga seorang yang sekarang merasa tercandu oleh sosial media, atau kamu sudah mulai membuat jarak dengan sosial media itu?